Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 227. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 227. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Billy kali ini dengan Andi telah memasuki sebuah ruangan di mana di situ ada seseorang yang bernama Pak Ujang. Pak Ujang saat ini terlihat begitu takut dan begitu panik ketika melihat kehadiran Pak Billy di tempat tersebut. Oh, ini ya orang yang mau menghancurkan usaha saya. Hebat dan sangat berani. Dia pingin berhadap-hadapan dengan Billy, kata Pak Billy dengan tenangnya. Namun suara yang tenang dari Pak Billy tersebut membuat bulu kuduk Pak Ujang terlihat berdiri. Rupanya Pak Karisma Pak Billy sebegitu kuatnya sehingga semua orang di perusahaan ini terlihat begitu segan atau boleh dibilang takut terhadap Pak Billy. Rupanya nama besar Pak Billy membuat semua orang menjadi sebegitu segan terhadap Pak Billy. Pak Ujang terlihat begitu ketakutan memikirkan bagaimana dengan amarah dari Pak Billy. Andre, tolong kumpulkan bukti-bukti yang ada dan tolong biar masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya ingin masalah orang ini diselesaikan secara hukum saja. Biarlah nanti hukumlah yang berbicara dan kita tidak bingung dengan praduga dengan karyawan kita. Negara kita adalah negara hukum, jadi biarlah aparat penegak hukum yang bertindak. Nanti akhirnya mau seperti apa biarlah nanti hukum yang menentukan nasib dia seperti apa. Dan saya mau masalah ini diselesaikan termasuk statusnya sebagai karyawan di perusahaan kita, kalau bisa diakhiri saja posisinya sebagai karyawan di perusahaan kita jika dia memang menurutmu bersalah. Tapi ingat Andre, jika nanti dia terbukti tidak bersalah maka kita wajib untuk mengembalikan nama baiknya dan kita kembalikan hak dan kewajibannya di perusahaan ini. Kata Pak Billy memberikan perintah kepada Pak Andre untuk menyelesaikan masalah Pak Ujang ini secara hukum. Dan saat itu hati Pak Ujang semakin tidak karuan memikirkan apa yang dikatakan Pak Billy tersebut. Pak Billy adalah orang besar dan tidak mungkin Pak Billy akan main-main dengan ucapannya. Pak, tolong ampuni saya Pak. Saya akan mengatakan semuanya kepada Bapak. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi Pak, kata Pak Ujang. Namun bukan Pak Billy jika mendengar kata-kata seperti itu lalu menarik kembali ucapannya. Iya Ujang, saya percaya ucapanmu, tapi nanti tolong kamu kerjasama yang baik dengan kepolisian supaya masalahmu ini cepat selesai dan kamu akan mendapatkan pengurangan dari hukumanmu karena kamu sudah bekerja sama dengan baik. Terus terang saja Ujang, uang yang hilang ini buat saya nilainya kecil. Tapi saya hanya ingin mengetahui siapa-siapa yang layak saya percaya dan siapa-siapa yang layak saya singkirkan karena telah menjadi pengkhianat. Saya tidak punya tempat untuk seorang pengkhianat di perusahaan saya, apalagi di tengah situasi seperti ini. Lebih baik uang itu saya sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan daripada harus dimakan oleh para pengkhianat. Kata Pak Billy yang membuat Pak Ujang terlihat semakin ketakutan mendengarkan apa yang Pak Billy katakan tersebut. Andre, cepat kamu bikin laporan ke kepolisian biar masalah ini diusut tuntas oleh ahlinya.
Dan kamu Ujang, jika kamu ingin kerja sama silahkan kamu sebutkan nama-nama orang yang harus kami tangani di perusahaan ini. Kamu bekerja sama dengan kami itu untuk kebaikanmu. Karena tanpa kerja sama darimu sekalipun pihak kepolisian pasti lebih cerdas lagi untuk mengungkap masalah ini sampai ke akar-akarnya, kata Pak Billy kemudian. Dan tak berapa lama kemudian Pak Billy kemudian menyerahkan surat tugas kepada Pak Andre dan rekan-rekannya untuk mengusut tuntas masalah ini sampai ke akar-akarnya. Dalam surat tugas itu pun Pak Billy menjelaskan mereka berhak untuk mencari dan menyelidiki siapapun yang ada di perusahaan ini atas perintah Direktur Utama dan Komisaris Utama perusahaan ini. Dan dengan adanya surat perintah yang ditandatangani Pak Billy dan Andi tersebut, Pak Andre dan rekan-rekannya merasa di atas angin karena mereka juga akan menjalin kerjasama dengan orang-orang kepercayaan Pak Billy yang lainnya untuk memudahkan tugas ini. Sementara itu Andi dengan Pak Billy kini tengah berada di ruang kerja Pak Billy. Tenang saja An. Bisnis seperti ini memang terkadang seperti ini. Kali ini teman, besok bisa saja dia jadi lawan, dan orang yang saat ini jadi lawan besok bisa jadi dia menjadi rekan bisnis kita. Iya Pak, memang bisa saja seperti itu karena dalam bisnis memang terkadang ada istilah tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi. Semua bisa berubah sedemikian cepat. Waspada dan hati-hati itulah yang harus kita perhatikan, kata Andi kemudian. Wah, anak papa sudah semakin dewasa, kata Pak Billy sambil menepuk pundak Andi beberapa kali. Papa bangga padamu An. Papa berharap perusahaan ini akan semakin besar ke depannya di bawah kepemimpinanmu An. Dan mendengar kata-kata dari papanya tersebut Andi kemudian berkata, iya Pak. Mudah-mudahan seperti harapan Papa. Makanya tolong didik Andi baik-baik ya Pak supaya Andi bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Dan Andi juga akan senantiasa belajar dan belajar. Andi tidak akan pernah berhenti untuk belajar Pak. Karena dengan belajar itulah wawasan Andi akan semakin bertambah. Dan Andi juga ingin banyak belajar dari Papa. Andi pingin jadi orang sehebat Papa, kata Andi kemudian. Dan mendengar kata-kata dari Andi tersebut Pak Billy terlihat begitu bangga. Ternyata Andi mengidolakan dirinya dan ingin seperti dirinya. Sungguh ini sesuatu yang di luar perkiraannya. Banyak sekali anak muda yang ingin menjauh dari orang tuanya. Tapi ini putra pertamanya malah berkata seperti itu. Sungguh kata-kata dari seorang anak yang sangat dinanti-nanti oleh para orang tua. Iya An, nanti Papa akan ajari kamu semua yang Papa tahu. Papa juga akan mendidik kamu dalam hal bisnis, kalau perlu Papa akan datangkan mentor-mentor bisnis terbaik untuk Andi supaya Andi kelak bisa menjadi pengusaha yang sukses. Bahkan Papa ingin anak Papa ini jauh di atas Papa, kata Pak Billy dengan bangganya kepada Andi. Siang ini orang-orang kepercayaan Andi dan Pak Billy terlihat saling bahu-membahu dari balik layar mengungkap satu persatu aktor di balik kericuhan yang ada di dalam perusahaan ini. Bahkan siang ini Pak Benny langsung dihadapkan kepada Pak Billy. Dan siang ini juga Pak Benny akhirnya dijebak oleh beberapa orang untuk membuka mulut dan bersaksi atas adanya kong kali kong yang ada di perusahaan ini. Ternyata sampai siang ini sudah ada 8 orang yang secara terbukti melakukan tindakan ilegal di perusahaan ini yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Pak Billy dan Andi terlihat merenungi hal ini karena mereka baru tersadar jika selama ini mereka telah ditipu dan dibohongi oleh orang-orang terdekat mereka.
Namun Pak Billy dan Andi juga masih merasa beruntung karena mereka masih dikelilingi oleh banyak orang yang loyal kepada mereka. Dan dari mereka jugalah akhirnya kejahatan yang ada di perusahaan ini akhirnya bisa terbongkar dan terselesaikan satu persatu. Bahkan sebagian uang hasil korupsi mereka masih bisa ditarik kembali ke perusahaan ini. Dan secara perlahan namun pasti akhirnya pihak kepolisian bergerak untuk menyelidiki kasus korupsi ini. Dan dari sebuah balkon yang ada di lantai 5 siang ini Andi siang ini terlihat melihat keindahan kota ini. Hari yang melelahkan namun memberikan banyak pelajaran untuk keluarganya. Siang ini Andi ingin melepaskan penat dari situasi yang ada. Dan setelah berbincang-bincang beberapa saat dengan Pak Andre kini Andi meninggalkan perusahaan itu. Siang ini Andi terlihat mengenakan celana panjang bahan berwarna hitam dan sebuah baju lengan pendek berwarna putih. Penampilan Andi ini serupa dengan para karyawan baru yang sedang menjalani masa pelatihan kerja. Siang ini Andi terlihat sedang berjalan kaki sekitar 100 meter dari sebuah gedung menjulang tinggi milik keluarganya. Kali ini Andi tampak berjalan dengan santainya di tengah suasana hari yang sedang mendung. Andi kini terlihat sedang masuk ke dalam sebuah minimarket. Rupanya karena merasa haus Andi membeli 2 botol minuman dan beberapa makanan kecil. Dan tanpa sepengetahuan Andi ternyata ada sepasang mata yang terus melihat ke arah Andi. Rupanya Andi tidak menyadari hal tersebut hingga kemudian Andi keluar dari minimarket. "Maaf Mas, ini Andi ya?" Sebuah suara terdengar menyapa Andi. Dan Andi kemudian menengok ke arah sumber datangnya suara tersebut. Dan tak disangkanya Andi kini melihat sesosok wajah yang sepertinya masih dikenalinya. Sesosok pria seumuran dengan dirinya. "Johan?" tanya Andi kepada pria yang menyapanya tersebut. Dan pria seumuran Andi yang dipanggil Johan tersebut terlihat mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Wah Andi terlihat berubah kamu An. Kerja di manaan kamu?" kata Johan kepada Andi. Dan mendapat pertanyaan dari Johan tersebut Andi terlihat tersenyum lalu menunjuk ke arah gedung tinggi tersebut. "Kamu kerja di sanaan?" kata Johan kepada Andi. Dan mendapati pertanyaan dari Johan tersebut Andi terlihat hanya tersenyum. "Wah kebetulan nih aku membeli 2 botol minuman," batin Andi di dalam hatinya. Andi kemudian mengajak Johan untuk duduk di sebuah kursi yang ada di dalam lingkungan taman kota tersebut. "Wah berapa tahun Jo kita gak bertemu? Ada 6 tahun kali ya An kita tidak bertemu," kata Johan kemudian. Kedua pemuda itu kini terlihat saling bercanda untuk melepas penat. Masih terbayang dalam ingatan Andi Johan ini dulu semasa sekolah SMA. Johan adalah seorang pria yang boleh dibilang sebagai idola di kelasnya. Johan adalah anak seorang pengusaha yang hidup dalam kemewahan. Dan ini sangat berbeda dengan Andi. Rata-rata malah teman-temannya Andi tidak ada yang tahu kalau Andi adalah anak seorang pengusaha besar. Bahkan Johan sendiri tidak mengetahui jika Andi adalah anak seorang pengusaha besar. Johan rupanya belum berubah keadaannya. Dan ketika mereka duduk berdua Johan tampak memandang teman sekolahnya tersebut dengan pandangan yang berbeda. "Bagaimana keadaan kamu An? Kayaknya kamu tidak banyak berubah ya An. Masih seperti dulu," kata Johan sambil meminum minuman yang disodorkan Andi. "Yah begini Jo. Syukurlah aku sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Kamu kerja apaan? Kok jam segini kamu udah keluyuran kemana-mana?"
katanya Johan kepada Andi. Johan saat ini berpikir pastilah temannya ini tidak bekerja atau paling mungkin sedang sibuk mencari pekerjaan. Lagi cari-cari kerjaan. Sabar kalau ijazah SMA ya memang gitu susah nyari yang bagusan. Saranku sih kamu kerja apa sajalah yang penting kamu bisa hidup. Kata Johan kemudian. Memang Johan ini wataknya agak tinggi hati dari dahulu semasa sekolah di SMA. Dan Andi yang telah menyadari watak dan sifat dari temannya tersebut kini hanya tersenyum. Dan sambil tersenyum Andi kemudian berkata, "Iya Jo, aku sudah bekerja ini. Ya asal bisa kerjalah buat menyambung hidup," kata Andi kemudian. Johan kemudian bercerita kepada Andi jika dirinya sudah lulus kuliah dan saat ini bekerja pada salah seorang omnya yang kebetulan menjadi direktur di sebuah perusahaan. Saat ini Johan menjabat sebagai seorang wakil manajer pemasaran di perusahaan yang dipimpin oleh omnya tersebut. Dan dengan kata-kata yang tidak menghargai Andi sama sekali kali ini Johan berkata kepada Andi, "An, kamu harusnya kuliahlah biar kamu tidak kerja seadanya seperti ini. Aku kasihan saja An sama kamu. Dari SMA dulu nasibmu gak pernah berubah. Kamu betah amat An jadi orang miskin," kata Johan kemudian. Dan Andi yang sudah paham dengan kelakuan temannya tersebut terlihat cuma tersenyum. "Gimana Jo, orang tuamu sehat kan Jo?" kata Andi kemudian. Dan ternyata jawaban Johan di luar perkiraan Andi. Ternyata papanya Johan saat ini telah meninggal dan Johan kali ini hidup dengan mama dan seorang adiknya. "Wah, kenapa kamu gak bekerja di perusahaan almarhum papamu saja Jo? Kan itu milik keluargamu," kata Andi kemudian. "Wah, aku malasan kalau bekerja di perusahaan sendiri. Tantangannya tidak ada," kata Johan kemudian. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Johan tersebut Andi hanya tersenyum. "Ah, temanku ini gokil juga ya," batin Andi kemudian. Ternyata jawaban dari Johan tersebut membuat Andi tertawa. Andi saat itu berpikir kalau memang Johan seperti yang diceritakan maka kenapa Johan tidak bekerja saja di perusahaan milik orang tuanya tersebut dan memimpin perusahaan itu supaya bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Johan, kamu ini jadi orang kok tengil banget. Aku tahu kamu itu lagi terjatuh Jo, kata Andi sambil tertawa. Tiba-tiba saja di depan mereka berhenti sebuah mobil mewah. Dan tampak dua orang berpenampilan ala eksekutif dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Kedua orang tersebut menghampiri Andi. "Selamat siang Pak." "Mari Pak," kata salah seorang dari dua orang tersebut mempersilahkan Andi untuk memasuki mobil mewah tersebut. "Jo, maaf aku harus kembali lagi ke kantor. Masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan," kata Andi sambil beranjak dari tempatnya duduk dan menuju ke mobil yang menjemputnya tersebut. Kini Andi telah meninggalkan tempat itu dengan menaiki sebuah mobil mewah dan dikawal oleh dua orang eksekutif tersebut. Sementara itu Johan terlihat sedikit bingung dengan apa yang dilihatnya itu. Kejadian itu berlangsung sedemikian cepatnya. Ada apa ini dan siapakah Andi yang baru saja berbicara dengannya tersebut? Berbagai tanda tanya kini terus menghantui hati Johan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 227. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini.
supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.